dunia angan-angan itu menjadi satu jebakan setan, ya. Kemudian di situ nanti akan diberikan janji-janji sehingga membuat manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi itulah setan punya sultan. Sultan itu kekuatan, kekuasaan yang bisa menggoda anak cucu Adam dari sisi melalui angan-angan tadi, jebakan awal daripada setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Marilah kajian kita ini kita awali dengan pembacaan umul kitab Al-Fatihah. Mari kita buka surat Al-Isra, surat yang ke-17. Kita mulai pada ayat yang ke-61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Qala asjudu liman khalaqta tina. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Ia berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ini menunjukkan bahwa iblis melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis tidak mau sujud kepada Adam oleh karena iblis melihat bahwa Adam dibuat dari tanah. Tapi iblis tidak melihat bahwa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ra'aytaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la tanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Dan iblis berkata, terangkanlah kepadaku
inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Jadi iblis benar-benar berani kepada Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apakah ini orangnya yang aku diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Ini merupakan satu kesombongan, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia. Qala idhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an maghfura. Allah berfirman, pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikut kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu sebagai pembalasan yang cukup. Wasatafazis manis satata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan suaramu. Jadi Allah menyatakan bahwa dipersilakan kepada iblis untuk menggoda anak cucu Adam melalui suara-suara yang menakutkan. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka. Jadi iblis ini punya pasukan untuk mempengaruhi anak cucu Adam. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan berjalan kaki. Jadi iblis punya pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Dan bersekutulah mereka pada harta. Jadi artinya iblis akan mempengaruhi anak cucu Adam bersekutu dengan harta. Maksudnya adalah anak cucu Adam dipengaruhi oleh harta benda, sehingga benar-benar harta benda ini menjadikan sesuatu kecintaannya melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Melalui harta benda inilah iblis sebagai senjata yang sangat ampuh. Bersekutulah mereka pada harta dan anak-anak. Jadi anak keturunan. Dan beri janjilah kepada mereka. Padahal setan hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
Jadi setan ini akan mempengaruhi anak cucu Adam dengan berbagai macam tipu daya. Akan menggoda anak cucu Adam dengan harta benda. Ini adalah merupakan satu pancing ya, artinya menjadi satu umpan bagi iblis bagaimana menggoda anak cucu Adam. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau tidak dapat berkuasa atas mereka. Jadi iblis ini tidak punya sultan terhadap hamba-hamba Allah. Sultan ini kekuatan atau kekuasaan. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Artinya bahwa iblis tidak akan mempunyai kekuatan, tidak akan mempunyai kekuasaan ketika seorang hamba ini menjadikan Allah sebagai penjaganya. Nah, inilah sesungguhnya awal mula permusuhan antara iblis dengan anak cucu Adam. Permusuhan kepada anak cucu Adam oleh karena merasa bahwa iblis ini adalah lebih mulia dibandingkan Adam yang dibuat dari tanah. Memang iblis ini adalah jauh lebih senior. Jadi yang senior suruh sujud kepada yang junior. Nah, itu. Dari situlah sesungguhnya bangkitlah kesombongan daripada iblis itu. Maka kita juga berhati-hati, ya. Jangan sampai kita niru-niru iblis. Ya. Sombong, merasa lebih daripada yang lain. Karena itu sesungguhnya merupakan bisikan-bisikan yang diungkapkan oleh iblis laknatullah. Disitulah awal permusuhan antara anak cucu Adam dengan setan tadi. Sehingga Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, secara totaliter. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sendiri yang telah menetapkan bahwa setan itu adalah menjadi musuh bagi manusia, bagi anak cucu Adam. Jadi kalau Allah sudah menyatakan musuh, jangan dijadikan teman. Pada kenyataannya banyak justru manusia-manusia yang menjadikan setan menjadi temannya. Bahkan lebih dari itu, justru minta pertolongan kepada setan. Minta pertolongan kepada musuh Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala
yang akan mengabulkan satu permintaan sementara manusia meminta pertolongan kepada musuh Allah. Maka dari sinilah sesungguhnya bahwa iblis, setan itu tidak pernah akan rela kalau seorang manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengaruh-pengaruh, ya, bisikan-bisikan, bayangan-bayangan keindahan, padahal itu semuanya adalah merupakan satu tipu daya setan. Maka setan di sini adalah mari kita lihat di surat 4 ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Jadi setan itu adalah membangkitkan angan-angan kosong. Setelah berangan-angan, kemudian diberi janji. Ya. Jadi dihembus-hembuskan angan-angan kosongnya tadi, kemudian diberikan janji. Padahal semuanya apa yang dijanjikan oleh setan itu sesungguhnya adalah bohong sama sekali. Sehingga dengan demikian, maka berhati-hatilah kita. Jadi jebakan-jebakan setan itu apa saja yang harus kita waspadai. Maka di sini berangan-angan kosong, diberi janji-janji kosong, dikasih sorga kuping oleh setan. Maka semua janji-janji itu adalah merupakan satu kebohongan yang nyata. Sehingga disinilah kita harus waspada. Jangan sampai kita masuk kepada ranah angan-angan kosong itu. Apa sesungguhnya yang menyebabkan angan-angan kosong itu? Mari kita buka surat 22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Jadi di sini adalah sesungguhnya manusia punya satu keinginan. Menginginkan sesuatu. Maka keinginan tadi, ya, yang menjadikan sesuatu kecintaannya, maka disitulah setan itu akan menggoda anak cucu Adam. Maka di sini dikatakan hatta Nabi sekalipun ketika mempunyai satu keinginan, maka melalui keinginan itulah setan akan mempengaruhi Nabi. Akan tetapi keinginan Nabi itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh-pengaruh setan tadi, di mana setan akan mempengaruhi manusia melalui satu keinginannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang dipengaruhi negatif, ya, melalui keinginan tadi, khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menghapus pengaruh-pengaruh setan, pengaruh-pengaruh negatif ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai satu keinginan?
Maka jawabannya karena keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pun juga punya keinginan. Artinya keinginan itu pengaruh negatif dari satu keinginan yang dibisikkan oleh setan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau keinginan itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana sesungguhnya di dalam praktek kesehariannya? Pada saat kita menginginkan sesuatu, punya tujuan sesuatu, maka terlebih dahulu, ya, pada saat kita menginginkan sesuatu, maka kita akan melakukan satu usaha untuk mencapai satu keinginan tadi. Maka langkah yang harus ditempuh adalah bagaimana usaha yang pertama kali, ya, yang harus kita lakukan di dalam rangka untuk memenuhi keinginan tadi. Maka usaha yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat di dalam surat 57 ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Rasul juga. Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah merupakan satu usaha yang pertama dan utama yang harus kita lakukan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mempunyai suatu keinginan, menginginkan sesuatu, jangan langsung kita berusaha untuk mendapatkan keinginan tadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan resep usaha yang harus dilakukan pertama kali sebelum kita berusaha untuk menggapai keinginan tadi. Maka usaha yang pertama harus kita lakukan adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita berusaha beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian kita meminta kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah untuk meraih satu keinginan tadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua rahmat-Nya. Yu'tikum kiflaini mir rahmati. Jadi Allah memberikan kepada kalian, kata Allah, dua buah rahmat. Yu'tikum kiflaini mir rahmatihi. Wa yaj'alnakum nuran tamshuna bihi. Rahmat yang pertama adalah Allah menjadikan cahaya yang Allah masukkan ke dalam kolbunya. Dengan cahaya itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu akan bisa berjalan di permukaan bumi dengan benar. Artinya bahwa ini adalah merupakan usaha yang semata-mata usaha itu pada hakikatnya adalah karena adanya cahaya yang Allah masukkan di dalam kolbu.
dan itulah merupakan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menginginkan atau ingin atau berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka usaha yang pertama kali adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Allah akan memberikan cahaya, akan memberikan rahmat kasih sayang. Yang pertama adalah dalam bentuk cahaya, Allah masukkan ke dalam kolbu. Nah, dengan cahaya inilah manusia akan bisa berusaha. Kemana akan berusaha? Nanti cahaya inilah yang akan mengatur kita. Misalnya kita mau arah ke barat, mau arah ke timur, mau arah ke utara, maka semuanya nanti cahaya inilah yang akan memandu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, setelah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keinginan yang kita sampaikan kepada Allah. Ya, pada saat kita memohon kepada Allah, jangan lupa meminta kepada Allah kalau keinginan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keinginan kita ini tidak diridhoi, maka minta kepada Allah supaya Allah mengganti keinginan itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah merupakan landasan, ya, landasan pemahaman kita pada saat kita melakukan satu upaya usaha. Mari kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya. Ayat ini adalah topiknya perang. Tapi ayat ini bisa dipakai mulai dari ayat yang wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kau benci itu baik buat kamu. Dan boleh jadi apa yang kau sukai itu buruk buat kamu. Allah yang tahu sementara kamu tidak tahu. Jadi ini merupakan satu ketetapan Allah di mana pada hakikatnya manusia atau kita masing-masing, kita semua ini kita tidak tahu yang baik buat diri kita sendiri, tidak tahu. Yang tahu bahwa keinginan kita itu baik, itu adalah Allah. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu yang sudah kita anggap itu baik menurut kita. Tapi sesungguhnya bagi Allah tidak baik. Kita menyatakan bahwa itu baik. Kita ingin, katakanlah ingin A. Kita menyatakan bahwa A itu adalah itu yang diinginkan oleh kita, itu yang baik buat kita. Padahal kata Allah, tidak, A itu tidak baik buat kamu, kata Allah gitu. Artinya bahwa hakikat kebaikan itu adalah yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah
mempunyai perbedaan pandangan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang baik itu adalah mengikuti pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti baik. Pasti hakikatnya baik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa baik menurut Allah, maka pandangan Allah kebaikan menurut hambanya itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, baik di dunia maupun baik di akhirat. Nah, sementara manusia hanya melihat kebaikan itu di dunia saja. Tidak sampai memikirkan bagaimana dampaknya di akhirat baik atau tidak. Nah, di sinilah sesungguhnya yang akan terjadi perbedaan pandangan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat kebaikan, maka semuanya permintaan kita kepada Allah yang akan kita tuju, yang kita inginkan itu, maka jangan lupa digarisbawahi bahwa kalau saja keinginan itu sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah supaya keinginan kita itu diberi dengan yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kondisi itulah sesungguhnya ketika setan itu mau membisikkan, mempengaruhi manusia melalui satu keinginan, sementara kita sebagai hamba Allah, keinginan itu kita memohon kepada Allah agar supaya keinginan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah sesungguhnya setan tidak bisa mempengaruhi manusia. Setan tidak bisa menggoda manusia. Sehingga bagi kita sesungguhnya adalah kita hanya sekadar mempunyai keinginan. Kemudian langkah yang pertama yang harus kita lakukan beriman dan bertakwa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya keinginan itu diberikan kepada kita. Dengan catatan keinginan itu sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kondisi seperti itulah sesungguhnya iblis setan sudah tidak bisa lagi menggoda manusia. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam surat 22 ayat 52 itu. Mengapa Allah menghapus bisikan-bisikan setan tadi? Oleh karena keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga artinya apa? Setelah kita usaha pertama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua nanti Allah akan memasukkan cahaya ke dalam kolbu kita. Dengan cahaya itu kemudian kita akan berusaha kemana? Sesuai dengan ridho Allah gitu. Maka secara prinsip kita hanya melakukan usaha. Jangan kita masuk kepada dunia hasil. Jadi hasilnya apakah A, apakah B, maka itu adalah merupakan coupling Allah. Prinsipnya harus seperti itu. Karena ketika kita menentukan pada porsi hasil A atau B, kemudian kita kekeh maunya A, padahal kata Allah A itu yang buruk, enggak, aku ganti dengan B saja. Maka pada posisi seperti ini, kita harus sami'na wa ata'na kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah setan sudah tidak bisa lagi menggoda anak cucu Adam. Sehingga dengan demikian, maka
kita jadi nyaman, jadi tidak terbebani hidup ini. Artinya sesungguhnya kita hidup ini mengikuti program besar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hanya sebagai pelaku saja gitu. Kita menunggu ketetapan Allah. Maka itulah sesungguhnya yang dinamakan kesabaran itu. Jadi, kita bekerja, kemudian keputusannya ada pada Allah, kita menunggu keputusan Allah, maka disitulah kita akan selamat dari godaan setan tadi. Karena setan itu akan menggoda pada keinginan-keinginan tadi. Nah, kemudian yang kedua, bahwa pada saat manusia terjebak kepada satu keinginan angan-angan, karena setan ini akan masuk kepada dunia angan-angan, gitu. Maka berhati-hatilah dengan angan-angan ini. Ketika seseorang sudah masuk kepada dunia angan-angan, maka pada saat itulah sesungguhnya manusia berada pada posisi yang sangat amat lemah. Maka harus berhati-hati. Berangan-angan. Maka untuk menghindari angan-angan sudah apa kata Allah? Fa'idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kalian sudah bertekad menetapkan sesuatu, ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat 65 ayat 3 kan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri kepada Allah, ya, punya cita-cita, punya satu keinginan, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupkan keperluannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Nah, ketetapan-ketetapan inilah yang harus kita taati supaya kita tidak masuk ke dalam perangkap setan. Kebanyakan kita ini mengikuti kehendak hawa nafsu. Maunya hawa nafsu. Wah, ini kok gini, keinginannya sepertinya enggak nyampe. Maka itulah yang sangat berbahaya. Ya, pada saat keinginan kita lepaskan sesuai dengan hawa nafsu, maka kontrol kolbu kita, kontrol akal kita itu ada pada posisi yang sangat lemah. Maka sesungguhnya manusia ini punya dua kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan berpikir yang ada pada kepala, ya, ada di kepala ini. Allah Subhanahu wa taala sering menyebut ubun-ubun, ya. Kemudian Allah memberikan lagi satu kekuatan yang namanya akal. Akal itu adanya di dalam kolbu, gitu. Maka dua alat ini akan senantiasa bertarung. Kekuatan berpikir yang ada di kepala itu adalah yang mewakili hawa nafsu. Sekaligus disitulah sesungguhnya perangkap setan akan masuk. Sementara kolbu ini yang sering dinamakan dengan akal, kekuatan akal itu adalah kekuatan zikir dan fikir, itu yang namanya akal. Dan itu yang tidak bisa dipengaruhi oleh setan. Setan nyerah kalau berhadapan dengan akal yang bersumber dari lubuk kolbu tadi. Di mana di dalam kolbu tadi Allah sudah masukkan cahaya tadi. Karena rahmat Allah berikan cahaya masuk ke dalam kolbu, maka itulah yang dinamakan dengan akal. Dengan akal itulah manusia berjalan di permukaan bumi itu dengan benar.
Kalau tadi mempunyai satu keinginan, ya, maka di sini banyak manusia yang harus berhati-hati pada posisi mana setan itu akan mempengaruhi manusia. Misalnya pada saat bekerja. Nah, pada saat bekerja. Kalau tadi pada aspek keinginan. Artinya itu sebelum bekerja. Nah, sekarang pada saat bekerja. Apakah kita sebagai karyawan pabrik? Apakah kita sebagai karyawan pemerintah? Apakah kita sebagai pengusaha? Apakah kita sebagai entrepreneurship, artinya berusaha sendiri? Maka berhati-hatilah di sana pada saat melakukan usaha itu. Ketika usaha mencari nafkah itu menjadikan sesuatu tujuan yang harus dicapai, maka berhati-hatilah di situ. Karena di situ nanti mana yang bekerja, angan-angan yang ada di kepala atau kolbu yang akan berusaha tadi. Jadi pada saat bekerja, ya, apakah sebagai pebisnis, ya, kemudian pikiran kita yang berjalan, maka disitulah sesungguhnya pada saat pikiran itu banyak berjalan, karena sesungguhnya antara pikiran di kepala, akal di kolbu ini, kalau dijumlah semuanya 100%. Jadi kalau pemikiran itu 40%, maka akalnya jadi 60%. Gitu. Kalau berpikirnya itu 70%, maka akalnya cuma 30%. Sehingga jumlah keduanya itu semuanya berjumlah adalah 100%. Dan berhati-hatilah pada kondisi yang seperti itu. Karena ketika porsi pemikiran yang ada di kepala itu lebih banyak, maka ya, jadi katakanlah awal dari kekuatan berpikir dan kekuatan akal itu katakanlah 50-50. Ya, kekuatan berpikir 50%, kekuatan akal 50%. Nah, pada kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang seimbang. Nah, pada kondisi yang seperti itu, ya, maka berhati-hatilah, karena ini pada posisi yang sangat labil. Karena setan itu nanti akan menggoda dari sisi itu. Bagaimana angan-angan kosong itu akan dihembus-hembuskan, janji-janji itu akan dihembus-hembuskan oleh setan, sehingga nanti kekuatan berpikirnya akan lebih besar. Ketika lebih besar ini mencapai sesuatu titik yang sangat melebihi batas, maka kolbu itu akan dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat akal itu dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kolbu ini sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Manusia itu sudah tidak lagi dibantu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kondisi seperti itulah manusia itu berada pada titik yang paling lemah. Coba kita lihat di surat 45 ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Jadi di situ dikatakan afaraita man ittakhadha ilahahu
Coba kamu lihat tuh orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kalau sudah hawa nafsu dijadikan ilahnya, maka kolbunya akan dikunci mati oleh Allah. Pendengaran, penglihatan, kolbunya dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, kalau sudah seperti itu, siapa yang sanggup akan memberikan petunjuk kepada orang yang sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi artinya apa? Ketika kolbu dikunci mati oleh Allah, di mana itu merupakan sumber akal, di mana akal ini yang akan memberikan penerangan di dalam jalan manusia, bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, itu karena akal, hakikat cahaya yang Allah berikan ke dalam kolbu manusia tadi itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat itulah manusia berjalan dalam keadaan buta dan di dalam kegelapan malam. Jadi sudah tidak ada lagi pertolongan Allah. Maka pada saat itulah kendali akan diambil alih oleh setan tadi. Sehingga pada porsi melakukan usaha itu, disitulah celah-celah setan akan masuk. Berhati-hatilah di situ. Itu. Kalau tadi Allah menyatakan ketika iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, bahkan Allah Subhanahu wa taala ya ngasih tahu kepada iblis, silahkan kamu bersekutu kerjasama dengan yang namanya harta. Coba kita lihat surat 16 ayat 107 dan 108. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Dan Allah tidak memberi mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Nah, artinya di sini berhati-hatilah ketika orang itu lebih mencintai harta benda daripada akhirat. Ya. Maka disinilah sesungguhnya yang dikatakan, coba kamu lihat itu, orang-orang yang menjadikan harta benda sebagai Tuhannya. Artinya kecintaan kepada dunianya di dalam kita bekerja itu sudah luar biasa. Gitu. Maka pada saat itulah Allah akan mengunci mati kolbu tadi. Maka pada saat itulah sesungguhnya manusia dalam posisi dikendalikan oleh setan tadi. Karena kolbu tadi, akal tadi sebagai pengendali tadi itu sudah tidak lagi berfungsi. Sudah tidak lagi berfungsi. Maka berhati-hatilah di situ. Maka setan di situ akan mudah saja akan mempengaruhi dengan khayalan-khayalan, bisikan-bisikan jahat. Itu akan mudah dilakukan oleh setan tadi. Maka disitulah yang dimaksudkan kita harus berhati-hati. Artinya apa? Kita harus tahu di mana jebakan-jebakan setan ini akan bisa mempengaruhi kita. Itu. Kemudian pertanyaannya, wah kalau begitu nggak boleh berusaha dong. Nah, supaya setan tidak menggoda kita. Apakah begitu? Gitu. Nah, untuk selamat dari godaan setan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar gitu. Karena memang manusia ini harus bekerja, harus mencari nafkah. Tapi bagaimana ketika kita mencari nafkah tidak masuk ke dalam jebakan setan?
ketika kita berusaha sekuat tenaga, bagaimana kita supaya masih tetap berada di dalam jalan Allah gitu. Supaya Allah tetap memandu kita. Itu kan persoalannya. Nah, sehingga mana yang selamat dari godaan setan, mana yang ini masuk di dalam setan. Itu yang harus kita senantiasa berhati-hati. Karena ini topiknya setan ya. Mari kita lihat di surat 28 ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi artinya di sini bahwa Allah menyatakan wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Jadi semuanya itu apa yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan, maka semuanya itu orientasinya kepada negeri akhirat, untuk negeri akhirat. Jadi ketika kita mencari mata pencarian, maka sesungguhnya tujuannya adalah karena bekerja ini adalah perintah Allah. Karena kita berbeda dengan malaikat, ya, kalau malaikat tidak perlu makan, gitu, jadi tidak perlu bekerja. Sementara kita di samping diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diperintahkan untuk bekerja. Maka yang pertama orientasi kepada negeri akhirat kata Allah. Jadi kalau di dalam hadis Nabi itu adalah innamal a'malu binniyat. Jadi perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Niatnya apa? Niatnya adalah untuk tujuan akhirat. Jadi mencari ridha Allah gitu. Jadi kalau buat apa kamu bekerja? Ya mencari duit sebanyak-banyaknya lah supaya kita hidup jadi nyaman gitu. Nah itu yang salah ya menurut konsep Al-Qur'an Karim. Nah, kemudian di sini dikatakan yang pertama tadi orientasi kepada negeri akhirat. Kemudian Allah menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Artinya apa? Ya, tujuan akhirat itu nyarinya di dunia. Nggak bisa kita ingin hidup nyaman di akhirat, mencarinya di akhirat, nggak bisa. Nasib kita nanti di akhirat enak itu akan ditentukan di dunia. Artinya apa? Nyarinya di dunia. Nah, kemudian selanjutnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan pada saat mencari dunia itu kata Allah wa ahsin. Ya, di sini wa ahsin diterjemahkan berbuat baik. Ya, wa ahsin itu kalau di dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari. Ya, berbuat ihsanlah kalian, kata Allah begitu. Nah, apakah ihsan itu? Maka ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, mal ihsan, apakah ihsan itu? Maka Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Atau kalau tidak, maka Allah sedang melihatmu. Kata Nabi begitu. Tetapi ini adalah ihsan pada saat kita melakukan usaha. Artinya apa? Ketika kita melakukan usaha, apakah berbisnis, maka kita merasakan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan ihsan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Cuma memang kalau diterjemahkan dengan bahasanya berbuat baiklah. Kalau ditanya berbuat baik model seperti apa? Maka perintah Al-Quran ini yang dimaksudkan wa ahsin tadi, berbuat ihsan tadi, merasakan bahwa yang pertama mencari nafkah ini adalah perintah dari Allah, dan pada saat melaksanakan usaha mencari nafkah ini sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan perbuatan ihsan dalam bentuk muamalah. Jadi berbuat ihsan ini bukan hanya dalam bentuk sholat, pada saat sholat atau berzikir saja, tapi pada saat berbisnis bagaimana kita merasakan sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dinamakan dengan wa ahsin, berbuat ihsanlah kalian pada saat melakukan muamalah, pada saat melakukan bisnis tadi. Dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, kata Allah. Jadi pada saat berbumi jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi artinya jangan berbuat kecurangan. Misalnya pada saat kita jualan, jangan mencuri timbangan gitu. Karena itulah yang dimaksudkan dengan membuat kerusakan di muka bumi, sehingga Allah akan murka. Kemudian selanjutnya, mari kita lihat pada surat 62 ayat 10 pada saat kita melakukan transaksi bisnis. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung. Ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah. Artinya apa? Suruh bekerja. Dan pada saat mencari karunia Allah, wadzakurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perbanyaklah kalian berzikir kepada Allah supaya kalian beruntung. Jadi pada saat melakukan bisnis tadi, perbanyaklah berzikir kepada Allah supaya kalian beruntung. Apanya yang untung? Di dunianya untung, akhiratnya juga untung. Karena niatnya untuk akhirat, maka secara bisnis, keuntungan dunia, Allah akan berikan itu. Dan Allah juga akan berikan keuntungan akhirat. Jadi dua-duanya dapat. Di dunia dapat untung, di akhirat dapat untung. Pada saat melakukan kita bisnis, pada saat kita melakukan usaha, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Supaya kalian berbanyaklah berzikir kalian supaya kalian beruntung. Nah, konsep Al-Quran yang semacam itu kalau dilakukan, maka setan sudah tidak lagi mampu membangkitkan angan kosong supaya masuk ke dalam jebakan setan. Setan tidak akan mampu lagi. Sehingga artinya apa? Pada celah-celah di mana setan itu akan mau masuk, maka disitulah sudah kita tutup dengan konsep Allah tadi. Itu. Nah, kemudian selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan perbanyaklah berzikir, ya, supaya kalian beruntung. Pertanyaan selanjutnya adalah zikirnya apa supaya banyak untungnya? Mari kita buka surat 71 ayat 10 sampai 12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Terus. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu.
dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Ya. Jadi artinya apa zikirnya? Maka itu zikirnya adalah istighfar, astagfirullahaladzim. Maka di situ Allah akan bukakan berkah dari langit. Allah akan memperbanyak rezeki, kata Allah. Itu adalah janji Allah gitu. Jadi perbanyaklah istighfar kepada Allah pada saat melakukan transaksi bisnis atau kita sedang jualan dan lain sebagainya. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah akan memperbanyak harta, akan memperbanyak hasil dari hasil usaha itu. Maka prinsip-prinsip bisnis dalam hal seperti ini, kita melakukan konsep Al-Quranul Karim yang semacam ini, pada saat kita berusaha, maka setan itu sudah tidak ada lagi pintu masuk menggoda manusia. Jadi pada saat melakukan usaha, nah, kalau tadi pada saat yang pertama tadi adalah tujuan, keinginan. Yang kedua pada saat melakukan usaha. Maka dua hal ini adalah sesungguhnya setan itu akan mencari kelemahan-kelemahan manusia. Tapi Allah sendiri sudah memberikan bekal kepada hambanya bagaimana supaya setan itu tidak bisa masuk ke dalam hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dunia angan-angan itu menjadi satu jebakan setan, ya. Kemudian di situ nanti akan diberikan janji-janji sehingga membuat manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kondisi itulah setan punya sultan. Sultan itu kekuatan, kekuasaan yang bisa menggoda anak cucu Adam dari sisi melalui angan-angan tadi, jebakan awal daripada setan.